Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Pratiwi. Saya merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan, khususnya di MB 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Sebelum saya menjelaskan tentang pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendapatan nasional, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. 1. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah dengan jangka waktu 1 tahun. 2. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Tujuannya yaitu 1. Mengetahui struktur perekonomian negara baik industri, agraris, maupun jasa. Kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan dari waktu ke waktu. Ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Kelima, dapat membantu kebijaksanaan pemerintahan di bidang ekonomi. Manfaatnya yaitu 1. Mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat di negara. 2. Memperoleh taksiran yang baik dengan nilai barang atau jasa dalam 1 tahun. Ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Komponen usaha atau produksi penyumbang pendapatan nasional. 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Ketiga, industri pengolahan. Keempat, listrik, gas, dan air minum. Kelima, bangunan. Keenam, perdagangan, hotel dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan, bank, lembaga keuangan lainnya. Ke-9, sewa rumah. Ke-10, pemerintah dan pertahanan. 11, jasa-jasa. Metode perhitungan pendapatan nasional. Produksi. Produksi nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan volume edit setiap proses. Rumus P kali Q atau Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah Pn dikali Qn. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional atau GDP. Q1 sama dengan jumlah barang ke-1, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q2 sama dengan jumlah barang kedua, P2 sama dengan harga barang kedua, Qn sama dengan jumlah barang ke N, Pn pendapatan harga barang. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi yang dimaksud yaitu perhitungan produksi secara neto dengan menambahkan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses. Contoh perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Contohnya dalam sektor ekonomi. 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dengan nilai 1 juta. 2. Pertambangan dan penggalian dengan nilai 150.000. Ketiga, industri pengolahan dengan nilai 75.000. Keempat, listrik, gas, dan air minum dengan nilai 80.000. Kelima, bangunan dengan nilai 25.000. Keenam, perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai 1.200.000. Ketujuh, perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai 750.000. Kedelapan, bank dan lembaga keuangan lainnya dengan nilai 500.000. Kesembilan, sewa rumah dengan nilai 10.000. Ke-10, pemerintahan dan pertahanan dengan nilai 60.000. Ke-11, jasa-jasa dengan nilai 45.000. Maka dari itu, nilai GDP atau nilai pendapatan nasionalnya adalah 3.895.000. Contoh perhitungan nilai tambah. Tahap produksi, perkebunan kapas, input atau outputnya kapas mentah, nilai penjualan 50, nilai tambah 50.
Tahap produksi permintaan benang, input atau output, benang tenun, nilai penjualan 75, nilai tambah 25. Tahap produksi tenun, input atau outputnya tekstil, nilai penjualan 95, nilai tambah 20. Tahap produksi jahit konveksi, input atau output kemeja, nilai penjualan 120, nilai tambah 25. Tahap produksi deep store, nilai atau outputnya yaitu perdagangan, nilai penjualan 170, nilai tambah 50. Barang akhir produksi kemeja yaitu 170. Sekian dari penjelasan saya tadi tentang pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Terima kasih.